Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di presentasi saya hari ini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi sederhana produk momen. Jadi langsung saja memasuki data diri. Di slide kedua ini tertera nama saya dan data diri saya sendiri, yaitu nama Win, NIM, kelas, dan tentunya adalah dosen penghapus saya, yaitu Bapak Aprisal SPD MPD yang terhormat sebagai dosen pengampu statistik. Jadi untuk slide selanjutnya itu adalah tujuan presentasi. Tujuan presentasi saya ini adalah yang pastinya itu untuk memenuhi tugas final saya ini, dan juga untuk saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Oke, jadi untuk slide selanjutnya yaitu adalah definisi analisis korelasi sederhana produk momen. Jadi ini produk momen ini adalah teknik statistik atau metode statistik yang umum digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi ini metode ini berdasarkan pada perhitungan koefisiensi korelasi Pearson yang menggambarkan sejauh mana dua variabel bergerak secara bersamaan. Jadi dalam analisis korelasi sederhana ini kita fokusnya pada hubungan antar dua variabel. Variabel yang pertama itu variabel independen yaitu X, dan variabel yang kedua itu dependen yaitu Y. Jadi untuk selanjutnya itu adalah itu pun jadi langsung saja untuk ke contoh kasusnya. Jadi kita lihat sini kita akan mengambil contoh kasus yang mencoba mengevaluasi hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian mahasiswa. Jadi data yang kita miliki ini mencakup 10 mahasiswa yaitu 10N dengan informasi jumlah jam belajar yaitu variabel X dan variabel Y nilai ujian. Seperti yang kita lihat ini. Langsung saja saya akan demonstrasikan menggunakan SPSS. Oke. Jadi saya telah mempersiapkan dari awal datasheet saya ini. Jadi langkah-langkah yang pertama itu mempersiapkan datasheet yang akan digunakan atau diuji. Lalu masuki variabel view. Nah, berikan nama variabelnya X atau Y. Terus terserah Anda jika ingin lain-lain. Tapi saya rasa pada umumnya itu menggunakan variabel X dan Y, dan pastikan desimalnya di sini 0. Lalu jangan lupa memasangkan label untuk mempermudah pembacaan pengujiannya nanti, dan juga measure-nya itu pengukurannya ini menggunakan scale atau nilai scale. Jadi oke. Lalu untuk masukkan datanya ini langsung saja bisa di copy paste secara menyeluruh angka-angkanya, lalu diklik kanan paste, langsung saja tuh terapikan turun. Seperti juga dengan tabel selanjutnya. Jadi untuk jika Anda telah memasukkan semua data yang diperlukan, maka langsung memasuki pilihan analyze, lalu cari correlate. Oke, correlate. Oke, karena kita berurusan dengan produk momen sederhana, jadi kita akan berurusan dengan dua variabel saja, jadi klik saja bivariate. Jadi jika
Seperti biasanya, variabel yang akan Anda masukkan itu akan berada di sisi kiri. Lalu Anda akan masukkannya menggunakan tanda panah di tengah ini, lalu klikkan ke kiri, cek, kita dorong ke sana. Oke, diklik. Jadi pastikan dia terchecklist bagian sini, itu person, karena kita menggunakan teorinya, metodenya. Kita lihat untuk menguji signifikansinya, lalu kita klik OK, akan muncul hasilnya. Jadi korelasinya ini sih hasilnya bisa diinterpretasikan bahwa variabel pengaruh antar variabel jam belajar dan nilai ujian ini sangatlah besar karena jam belajar ini hasilnya itu nilai ujian itu 0,950. Jadi bisa dilihat sini ada hubungan positif yang sangat kuat antar jam belajar dan nilai ujian. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin banyak jam belajar yang dialokasikan atau dihabiskan, maka semakin besar juga potensi nilai ujian yang akan didapatkan. Lalu uji signifikannya ini, coba saya lihat tuh. Cocoknya. Oke, saya kira enggak. Oke, uji signifikannya ini dilihat dari ini 0,000. Jadi itu mengartikan bahwa ini hasilnya bukanlah kebetulan semata. Itu dilihat hasil korelasi yang ditemukan signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 0,01. Dengan kata lain, yang saya sebutkan tadi itu bahwa bisa dinyatakan hasil uji signifikannya ini bukanlah kebetulan, tapi ada memang benar hubungan signifikannya. Oke. Jadi berdasarkan hasil analisis yang kita dapatkan di sini, berdasarkan hasil korelasinya, berdasarkan hasil korelasi yang signifikan, kita dapat menyimpulkan bahwa adanya hubungan positif yang kuat antara jumlah belajar dan nilai ujian, yang mengindikasikan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar, maka semakin tinggi potensi untuk meraih nilai ujian yang baik. Oke, jadi selesai itu, masuk saya kesimpulan. Dalam presentasi ini kita telah membahas tentang analisis korelasi sederhana dengan metode product moment, hasil karya dari Carl Person. Jadi saya telah menjelaskan definisi dan konsep dasar korelasi dan memberikan penjelasan yang saya rasa cukup mendalam untuk metode product moment, dan mengikuti langkah-langkah untuk analisis dan menginterpretasikan hasil dari uji SPSS-nya. Jadi kesimpulannya itu analisis korelasi sederhana menggunakan metode product moment adalah alat yang berguna untuk memahami hubungan antar dua variabel atau lebih, dan dalam kasus tadi kita ini, kita menemukan hubungan yang kuat dan positif antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa berdasarkan hasilnya ini, semakin banyak waktu belajar, maka semakin tinggi potensi meraih ujian yang baik. Walaupun masih kemungkinan besar banyak variabel lain yang variabel luar yang belum kita kalkulasi ke dalam ini, tapi kita sudah bisa diberikan gambaran besar bahwa kekuatan hubungan antara dua variabel ini. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Saya rasa jika ada kekurangan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Dan saya akan tutup presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana ini? Oke.